A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Saya senang sekali hari ini kita semua masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk bisa hadir di sini, dan juga buat pemirsa bisa menyaksikan tayangan ini karena program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia insya Allah akan mengangkat tema yang dekat dengan keseharian. Kali ini kita akan mengangkat tema seperti yang sudah tadi kita saksikan, yaitu seandainya kita menuduh seseorang itu berzina, dosa tidak? Kalau memang dia melakukan, itu definisinya zina apa sih? Ya kan? Terus kenapa kok sampai itu bisa terjadi? Ya kan? Apakah perselingkuhan termasuk juga dengan perzinahan? Kita akan bahas dalam sekali di sini. Tapi untuk mengawali ini, kami akan mencoba mengkajinya dari surah An-Nur. Apa hubungannya surah An-Nur dengan perzinahan? Untuk kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang David. Sehat ya Habibi? Alhamdulillah sehat berkat doa antum. Allahu Akbar. Habib, ini tema kita adalah menuduh zina dosakah? Nah, untuk itu kami persilakan Habib. Bismillah. Karena saya dengar itu ada korelasinya antara surah An-Nur dengan perzinahan. Fadhol ya Habib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abang David, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan beliau, sahabat saya yang bilang amin, mudah-mudahan utangnya dilunasin. Amin. Oh, ketahuan yang banyak utangnya itu. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, Allah kumpulin kita di sini dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tanda insya Allah kita mau dinaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Juga pemirsa di rumah yang nonton acara ini, tandanya Allah pengen memuliakan kalian dengan ilmu yang akan diberikan kepada kalian. Karena dengan ilmu Allah bakal ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu ngasih kita perhiasan di dunia. Allah kasih kita segala macam sesuatu yang berpotensi untuk kita cintai. Ada yang namanya lawan jenis. Ada yang namanya harta. Ibu-ibu suka nggak kalau banyak duit? Wah, ibu-ibu kalau banyak duit mukanya ceria cantik luar biasa. Tapi kalau lagi banyak utang ya kasbonnya banyak. Waduh. Musem merengut ya. Cinta terhadap jabatan, kadang-kadang cinta sekarang terhadap ketenaran. Ada banyak kecintaan. Semua kecintaan terhadap syahwat tersebut harus dikontrol sama ketakwaan dalam kecintaan kita terhadap hal duniawi ibarat rem pada mobil mewah. Mobil mewah nggak ada remnya, ibu-ibu mau naik nggak? Wah, nggak bakal mau. Mobil 2M deh ibu-ibu naik, dibayar 3M nggak ada remnya, mau? Nggak mau pasti. Rem daripada kecintaan kita terhadap segala sesuatu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kecintaan kita terhadap lawan jenis. Harus dikasih rem ketakwaan, dan rem itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nur. Kali ini kita akan baca An-Nur dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Surat yang Allah turunkan dan Allah wajibkan untuk kita amalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya. Di awal ayat Allah udah jelasin kepada kita bahwa ayat-ayat berikutnya di dalam surat An-Nur berisi ayat muhkamat atau ayat perintah yang harus kita laksanakan.
Dan perintah ini wajib kita laksanakan agar kita dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau dapat kasih sayangnya Allah? Mau dapat murkanya Allah? Nauzubillahimin dzalik. Ada yang nggak mudeng udah mau aja tadi. Udah bawa ya. Jangan ya. Kita harus nurut sama perintah Allah di dalam ayat-ayat berikutnya supaya la'allakum tadakkarun, supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba yang awas terhadap segala sesuatu yang ada di dunia dan hukum-hukum Allah kebaikannya akan kembali kepada kita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Para pezina. Az-zaniyah adalah orang yang biasa melakukan zina. Begitupun az-zani dari kalangan laki-laki adalah orang yang kerap kali punya kebiasaan dan udah menjadi ma'ruf. Udah disaksikan sama banyak orang dan sudah terkenal orang ini adalah pezina. Ya, orang ini adalah pezina. Syaratnya ini adalah orang yang punya kebiasaan. Maka hukuman bagi dia adalah maka cambuklah dia sebanyak 100 kali. Dicambuk ini orang. Supaya memiliki apa? Efek jerak buat dirinya dan buat orang-orang yang menonton. Buat orang-orang sekitar yang menyaksikan hukuman dari pezinahan ini. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kalau kalian benar-benar beriman sama Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kalian tidak akan kasihan atau tidak akan berlemah lembut terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bertoleransi terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hukuman ini dijatuhkan berdasarkan keputusan hakim. Jadi nggak boleh main hakim sendiri ya? Nggak boleh main hakim sendiri. Misalnya ada orang lagi ngapain langsung, wah ini bezina udah langsung dikeroyok gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Apalagi kita ngelihat sendirian, kemudian kita simpan, kita bawa ke tongkrongan kita. Kemudian kita bilang, ibu bukannya aku mau ngomongin orang ya. Aduh, habis itu ngomongin orang 34 bab. Nauzubillahimin dzalik. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Dan hukuman ini hendaknya disaksikan oleh banyak orang supaya menimbulkan efek jerah. Sekali lagi, hukuman ini diberi hukuman atas keputusan hakim dan keputusan hakim ditetapkan atas dasar apa? Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Para pezina nggak bakal nafsu kecuali sama sesama pezina atau orang musyrik. Waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Orang yang suka zina itu nggak nafsu sama orang soleh, sama orang yang baik-baik. Begitupun pezina laki-laki terhadap perempuan yang baik-baik, dia nggak nafsu. Begitupun orang yang baik-baik daripada laki-laki nggak nafsu, dia akan melihat secara rendah orang-orang yang punya kebiasaan berzina. Tapi sekali lagi, hukuman zina harus ditetapkan dan disaksikan. Berdasarkan apa? Walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman zina harus disaksikan oleh 4 orang. Sementara kalau kita baru ngelihat sendiri, terus kita udah nuduh, kata Allah, maka orang ini harus dicambuk 80 kali. Orang ini nuduh orang, gak bisa mendatangkan 4 orang. Maka orang ini harus dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena orang ini telah menuduh seseorang bukan pada tempatnya. Itu yang nuduh di hadapan hakim. Gimana ya kalau yang gosipin? Gimana yang kalau yang jadiin ini bahan omongan, bahan gibah?
maka dosanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Wa ulaika humul fasikun. Mereka enggak diterima kesaksiannya selama-lamanya dan mereka termasuk golongan orang-orang fasik. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk golongan orang-orang fasik karena kita menuduh orang lain berzina tanpa bisa membawa 4 saksi. Di sini kita tahu bahwa hukuman ditetapkan kalau ada 4 saksi. Kalau saksi 1 nggak bisa ditetapkan. Artinya orang yang kena hukuman zina adalah orang yang benar-benar menampakkan zinahnya di hadapan umum. Kalau dia nggak terang-terangan, dia mendiam atau dia berdiam diri, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara diam-diam, maka dia nggak dikenakan hukuman. Kalau orang sudah punya kebiasaan, kemudian disaksikan oleh 4 saksi. 4 saksi tersebut bersaksi di hadapan hakim, maka baru ditetapkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Supaya apa? Supaya perbuatan dia yang dia pamerkan di hadapan orang lain tidak mencontoh membawa dampak buruk kepada orang-orang sekitar. Ibu-ibu, kita nggak mau kan pasangan kita terpengaruh sama para pezina? Gak mau. Maka dari itu hal ini harus ditetapkan berdasarkan hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita mengalami keharmonisan di rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, ngomongin perzinahan gak bisa sembarangan. Tadi kata Habib, Bib, seandainya saya ngelihat, maaf banget, ada pasangan orang lain masuk ke hotel sama yang bukan pasangannya. Itu boleh gak saya menduga keras dia melakukan perzinahan? Terus saya sampein ke pasangannya, maaf banget, kayak maksudnya demi kebaikan, Beb. Ya kan saya gak tega teman saya atau kenalan saya ini sampai dibohongin sama pasangannya gitu. Kira-kira saya dosa gak nih, Beb, kalau saya nyampein ke istrinya atau ke suaminya? Gimana, Beb? Untuk menuduh seseorang itu berzina, tadi kita sudah pelajari harus bawa 4 saksi. Tapi kalau ngasih tahu gimana, Beb? Kemarin lihat lakinya, misalnya maaf ya Bu ya, maaf, saya lihat laki lo kemarin masuk dalam hotel sama perempuan lain, ngapain? Nah, kayak gitu gimana? Itu namanya menghancurkan rumah tangga. Nauzubillahimin. Yang seperti itu tadi, hukuman kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat dari golongan orang fasik, tapi kesaksiannya tetap tidak diterima karena dia sudah menuduh orang lain berzina. Solusinya gimana sih? Kalau kita dapetin suaminya teman kita nih main-main, maka kita gunakan itu untuk bahan nasehatin si suami tersebut. Kasih tahu, Pak, saya dapetin Bapak kemarin masuk ke hotel, saya nggak tahu urusan apa. Boleh bertabayun, Bapak ngapain? Oh, kemarin saya nggak masuk kamar. Saya cuma di restoran, ada pertemuan, ada meeting. Itu namanya bertabayun. Bertabayun kita harus meminta penjelasan. Tapi kalau udah jelas-jelas, misalnya sudah sudah terbukti perzinahan dan bukti kesaksian perzinahan diterima kalau kita melihat dia berhubungan secara langsung seperti pedang masuk ke dalam sarung. Itu baru kita boleh bersaksi. Tapi kalau sebelum itu kita nggak boleh bersaksi. Kita jadikan itu buat bahan nasihat si suami supaya dia tidak mengulanginya lagi. Kita ancam dia akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya, maaf ya Bu ya, mulut gatel banget ini saya Bu ya. Misalnya kita ngelihat dia gandengan tangan sama yang bukan muhrimnya. Masuk ke hotel atau masuk ke tempat lain gandengan tangan. Nggak zina, Bib. Masuk dalam artian nggak sampai pedang masuk ke dalam sarungnya. Gitu ya. Tapi maaf banget mungkin pelukan. Tapi dia melakukan hal-hal lain lah gitu. Tapi di luar itu gimana, Bib? Mulut gatel, tangan gatel, pengen moto, pengen ngechat, ya kan gitu. Ya aja Ibu langsung, ya. Gimana tuh, Bib? Itu termasuk dosa besar memang. Dosa besar kita memegang orang lain yang bukan muhrim, kita berduaan kepada orang lain yang bukan muhrim, itu adalah perbuatan fahish, perbuatan keji. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau mendekati zina.
kayak gitu namanya apa? Deketin Deketin zina. Itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Nauzubillahimin. Zalik. Itu adalah perbuatan keji yang harus kita amar ma'ruf nahi Munkar. Nah, boleh tadi kalau kata Bang David, gimana kita cara islahnya? Islahnya kita niat amar ma'ruf nahi munkar, bukan niat ngadu domba keluarga orang lain. Ya Allah, apalagi zaman sekarang bukannya cerita ke keluarga, Bib. Bukan tabayun. Bukan tabayun. Habis foto langsung diviralkan. Aduh. Banyak yang kayak Bahaya gitu, itu. Bib. Itu bisa jadi dosa jariah. Allahu akbar. Kita punya aib apa enggak? Punya. Aib kita mau disebar apa enggak? Ya. Enggak, sebagaimana kita enggak mau disebar aib kita jaga aib orang lain. Bib, terakhir saya mau nanya. Kalau ternyata kita melihat yang diduga keras melakukan perzinahan, cuman kita doang yang lihat, nggak nyampe 4 orang, itu hukumnya gimana, Bib? Nah, Oke. tapi nanti jawabnya. Baik. Biar nggak bisa kita simpen pertanyaannya. Mau tahu kalau misalnya kita lihat, tapi yang diduga perzinahan itu saksinya nggak nyampe 4 orang, itu gimana dalam Islam pandangannya? Ya, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan melihat dan mendengarkan tausiah dari Ustazah Inaratul Ain hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita akan bertanya dengan guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, Ustazah Inaratul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak Ustazah udah datang sini, Ustazah ya. Sama-sama Ustadz, Alhamdulillah, mohon doanya. Masya Allah, Ustazah, kalau kita lihat surah An-Nur itu ada Surah An-Nur ayat 35, ya kan? Dan saya juga mau coba bertanya sama Ustazah kaitan dari nama surah An-Nur dengan di awal itu membahas tentang perzinahan. Ada korelasinya apa? Silakan Ustazah, fadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bu, Ibu, Nur, Cahaya. Pertanyaan Ustadz David, apa sih korelasinya antara nama surat yaitu Nur, cahaya, dengan zina? Maka mari kita bahas di dalam surat An-Nur ayat 35. Di dalam surat An-Nur ayat 35 Allah berfirman bahwasanya Allahu nurus samawati wal ar, bahwa Allah adalah cahaya baik di langit dan di bumi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Karim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna di balik Allahu nurus samawati wal ar, yaitu Allah pemberi petunjuk bagi makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi. Jadi kalau kita sebagai makhluk bumi, Allah memberikan petunjuk kepada seluruh manusia dengan cahayanya. Karena Allah adalah sumber daripada cahaya. Dan dengan cahaya itu kita semua menjadi bercahaya. Siapapun yang diberikan cahaya oleh Allah, yaitu cahaya iman, maka insya Allah kita akan bercahaya.
Karena kemudian dilanjutkan masalu nurihi kamisykatin fiha misbah. Jadi nurnya ini di dalam surat An-Nur ayat 35, cahayanya itu seperti lentera yang menyala cahayanya, Bu. Jadi cahaya itu membuka setiap hal yang hak yaitu hak, yang batil menjadi batil. Begitu nampak jelas dengan cahaya. Maka hubungannya di sini adalah ketika seseorang itu mendapatkan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi dia yang sebenarnya, yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut akan berbuat dosa. Jangankan berzina, untuk bermaksiat kecil saja dia takut kepada Tuhannya. Alhamdulillah. Maka ketika seseorang itu dilindungi oleh cahaya Allah, cahaya iman, dia akan takut untuk melakukan perbuatan zina. Karena apa, Bu? Kita tahu ya Ustadz, bahwa ketika orang berzina itu terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi dong. Ada nggak yang si zinanya terang-terangan gitu di depan umum? Nggak ada. Ada? Ada nggak? Tapi zaman sekarang ada loh Ustazah. Ada apa loh. tuh? Jadi mereka begini, zinanya itu maaf ya Bu ya, maaf ya. Gitu kalau misalnya kita di media sosial, itu katanya tuh ada link-link khusus yang orang nonton perzinahan. Subhanallah. Video porno itu ada, artinya mereka ada pelakunya, ada aktornya, ada sutradaranya, Betul, ada betul, kameramennya, ada yang menyaksikan. Berarti kan lebih dari 4 orang itu Ustazah. Subhanallah ya, ini langsung kena sanksi. Iya. Benar Ustazah, kayak gitu tuh gimana Ustazah ya? Itu lebih dari 4. Oh bukan 4 orang lagi ya Bu ya, lebih Jadi ya Bu ya. berjuta-juta orang ya. Terus kita jadi viral, mau viral Bu dari perzinahan. Na'udzubillahi min dalik. Maka ketika kita berzina dan kemudian disaksikan oleh banyak orang, ini sudah pasti di dalam ayat 1 sampai 10 surat An-Nur yang nanti akan kita bahas, hukumannya itu sudah jelas nyata adanya. Tapi itu tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam tafsir Al-Quranul Karim, Ibnu Katsir mengatakan melalui Ibnu Abbas bahwa orang mukmin nurun ala nur, dilapisi dengan 5 cahaya, yaitu bercahaya ucapannya, bercahaya perbuatannya, bercahaya jalan masuknya, bercahaya jalan keluarnya, dan bercahaya jalan kembalinya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sungguh luar biasa, nurun ala nur, maka akan menghalangi manusia-manusia yang sering bersembunyi untuk melakukan perbuatan zina, karena cahaya ini akan menampakkan yang nyata. Maka ketika seseorang sedang bersembunyi dan dia mendapatkan cahaya Allah, tidak jadi. Selingkuh ya, bersembunyi ya Bu, mau zina masuk kamar bersembunyi, tetapi ternyata di situ yahdi may yasha, Allah memberikan hidayahnya kepada siapapun yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki, maka niat buruk itu akan terhapus oleh hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa cahaya keimanan. Ibu suka bercahaya atau suka gelap, Bu? Benar. Kalau di kamar juga suka bercahaya apa suka gelap? Kalau tidur suka bercahaya. Di kamar suka ada bercahaya, suka gelap. Ada yang suka gelap, Bu. Jadi kita seyogyanya selalu bermohon kepada Allah atas cahaya iman dan Islam kita, supaya apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa, terlebih dosa besar. Karena cahaya ini yang diumpamakan di dalam surat An-Nur, misbah al-misbahu fi zujajah. Dan di sini nanti minyaknya terbuat dari minyak zaitun. Minyak zaitun itu sudah bercahaya, Bu. Dari pohon zaitun yang sudah luar biasa bagusnya. Maka dari cahaya itu kemudian bercahaya lagi dengan cahaya Allah.
maka kemudian memancarkan cahaya ke sekitarnya yang menampakkan segala keburukan dan kegelapan, semuanya akan menjadi bercahaya. Maka ketika kita melihat ada manusia-manusia yang berbuat dosa, khususnya berbuat zina, karena berbuat zina ini bersembunyi-sembunyi, maka yang bisa menyelamatkannya adalah cahaya iman dan Islam. Dan semoga kita senantiasa terus terlingkupi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah. Bu. Pengen bercahaya enggak? Pengen. Tadi waktu ditanya pengen bercahaya enggak? Aku mah pakai ini biar glowing. Ngomong-ngomong soal Nah, zina itu Ustazah, kira-kira gimana cara ngontrolnya? Karena kadangkala ya yang namanya setan ya kan di antara dua orang yang lagi berduaan, yang ketiganya ngeliatnya ke saya sih Bu. Kalau ada dua orang di gelap-gelapan berduaan, yang ketiganya tuh kan lihat saya lagi kan. Aduh, gimana caranya nahan hawa nafsu supaya kita nggak terjerumus di dalam zina. Gimana Ustazah? Siap Ustadz, kita memakai 3 pendekatan. Pendekatan spiritual, pendekatan intelektual, dan pendekatan emosional. Yang pertama pendekatan spiritual, yaitu kita tambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya para pemirsa di rumah juga. Kita dengan pendekatan spiritual ini menjadi benteng utama dari terusaknya pagar-pagar keimanan kita. Maka pendekatan spiritual ini menjadi sangat vital karena iman dan takwa ini adalah tolak ukur keberadaan seseorang itu melakukan kemaksiatan atau amal soleh. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan intelektual. Maka seseorang supaya jauh dari perbuatan zina harus lebih banyak mendalami ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itulah, pengetahuan agama itulah, mereka akan semakin bisa mengevaluasi apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Setidaknya seperti itu dari 2 pendekatan tersebut. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan emosional ini yang sangat mencakup banyak ranah. Di antaranya yaitu menggunakan 5M. Apa itu Ustaz? Apa itu 5M? Ember kali ya. Yaitu menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Seseorang agar terhindar dari perbuatan zina, wajib bagi dia untuk menjaga pandangan khususnya terhadap laki-laki, Bu. Laki-laki, Bu. Ya. Ini di sini ada laki-laki enggak ya? Bu, jangan lihatin saya nunduk. Jangan lihat-lihat ya. Menjaga pandangan ini khususnya terhadap laki-laki. Lawan jenis gitu ya. Oh iya, bagi perempuan laki-laki, bagi laki-laki perempuan. Ini bahaya nih, faktor emosionalnya akan langsung naik kan seperti itu kalau sisi penjaga pandangan. Yang kedua, yaitu bagaimana kita menutup aurat. Menutup aurat itu wajib bagi seorang wanita, apalagi wanita muslim. Yang ketiga, memperbanyak ingat atau zikrullah. Memperbanyak ingat sama Allah. Kalau kita banyak ingat sama Allah, insya Allah dimanapun kita berada akan selalu terjaga. Lihat wanita cantik, Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Lihat sesuatu yang tidak baik, kita langsung ingat Allah. Berzikir kepada Allah. Yang keempat ya, tadi udah 3 ya. Yang keempat, kita menjauhi perbuatan-perbuatan atau tempat-tempat maksiat. Karena kita sebagaimana yang kita tahu, ketika kita kumpulnya dengan penjual minyak wangi, kita ikut wangi. Ketika kita bareng sama penjual ikan. Enak dong nanti kita goreng. Iya. Baunya bau. Jadi sedap, itu bergizi, bau ikan. Baik. Jadi bagaimana kita menghindarkan diri dari tempat-tempat yang tidak baik. Menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang keempat. Yang kelima, mengalihkan emosi kita kepada hal-hal yang positif. Karena apa?
kecenderungan untuk melakukan zina itu pasti kecenderungan emosi-emosi negatif. Sehingga ketika muncul hasrat tersebut, rajinlah berolahraga, rajinlah ke majelis taklim, rajinlah beribadah ke majelis ilmu. Ngerumpi bu enggak apa-apa, tetapi ngerumpi agama. Alhamdulillah. Sehingga ketika kita alihkan kepada perbuatan-perbuatan yang positif, energi-energi negatif itu lama-lama akan luntur dengan sendirinya. Kita lupa dia yang ada di sana. Yang selalu terbayang-bayang kecantikannya. Yang selalu terbayang-bayang kemolekannya. Kita lupa karena kita sudah sibuk membaca Al-Quran. Kita sibuk bersedekah. Kita sibuk melayani suami. Kita sibuk mengurus anak kita. Tapi kalau kita sering menganggur, sering melihat-melihat yang mohon maaf ya, adegan-adegan yang kesaksiannya jutaan orang itu, yang sudah ke sana kemari jadi viral, akhirnya kita tercekoki, otaknya terracuni sehingga timbul keinginan untuk praktek bersama orang yang bukan suami kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setidaknya tadi 3 pendekatan dengan 5M secara pendekatan emosional. Masya Allah. Ini ibu-ibu langsung apal nih. Bu. Coba ibu, 5M apa tadi ibu yang pertama? Dari mata. Menjaga pandangan, aduh sampai miring-miring dah. Ayo bu silakan bu. Menghindar dari pandangan, menghindar dari Menjaga dari aurat, tutup aurat. Iya. Ketiga menjaga jadi grogi. Bu, ada yang tahu nggak? Ayo, ya pertama apa tadi? Menjaga pandangan. Kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, berzikir pada Allah. Yang keempat apa? Keempat apa tadi? Ayo. Nih mama emang semua gini nih. Ya. Tahu nggak bu? Tahu apaan? Tahu ah. Yang keempat apa? Ayo. Ayo apa? Apa? Udah pandangan. Apa? Olahraga boleh itu yang terakhir kelima, tadi. Bu. Itu yang kelima. Yang keempat apa itu? Yang keempat? Apa? Sudah udah berzikir yang berzikir. ketiga. Apa? 4. Sudah Apa? itu yang kedua. Apa? Apa bu? Mendekatkan diri pada Allah. Udah tadi ayo. Ayo. Apa PR, tadi? PR, Yang Ustaz, tadi yang PR. ikan itu loh bu, yang ikan. Apa? Mendekati suami orang Mendekati Ustaz David. Astagfirullah, jangan. Orang yang baik bergaul dengan orang-orang soleh, ikut pengajian, terakhir baru olahraga atau kegiatan yang positif. Kalau masih ada perasaan syahwatnya juga puasa, ya betul ya Ustaz ya? Betul, ini Tuh. dalilnya ada. Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Nah, kalau memang sudah para pemuda ini ya, khusus untuk para pemuda, ya ma'syara syabab, yaitu untuk para pemuda, jika sudah kuat menikah, biasanya kan ada ya yang nggak mau nikah karena belum mapan, padahal kita udah biasa mapan di atas kasur ya. Itu papan bu. Itu papannya. Jadi padahal di situ kalau sudah siap, sudah kuat, maka menikahlah. Tapi kalau belum siap, belum kuat, ya berpuasalah. Karena sesungguhnya dengan puasa fa innahu lahu wija, maka akan dapat menahan dari hawa Nafsu, Masya Allah. Itu tadi kalau pemuda. Iya. Kalau misalnya maaf, udah Mak-mak. pernah nikah umur 50 tahun ya bu ya. Masih kepengen gitu gimana itu? Puber kelima ya? Puber kelima ya bu ya. Ya kan maaf ya suka gitu kan Ustazah ya. Iya. Sama tetap puasa juga Ustazah. Iya, karena dengan menahan hawa nafsu, karena dosa-dosa kita itu lebih cenderung diakibatkan dari syahwat makanan terlebih dahulu. Masya Allah. Jadi karena makanan itu memberi kekuatan, maka ketika kita mau makan, itu mari niatkan untuk makan untuk bekal kita beribadah.
bukan untuk memenuhi hawa nafsu. Nafsu. Karena insya Allah dengan setelah kita berpuasa, keinginan-keinginan itu akan hilang karena kita tidak punya tenaga. Udah mikir makan aja nanti. Iya, mikirinnya udah lapar. Jangankan sama mikir yang jangkauan lain itu ya, mikir makan aja nanti gitu. Ya, betul. Siap. Bu, paham? Insya Allah. Baik, siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Oh, ada yang mau nanya ini satu. Silakan. Ada Aida. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan mau nanya apa? Nama saya Aida Selvia. Ustazah, saya ingin bertanya, apabila lelaki udah menikah, sudah punya istri, namun dia mengaku bujang terhadap wanita lain, itu termasuk talak atau enggak ya? Termasuk apa? Talak. Talak. Oh, jadi kalau dia sudah menikah, terus dia mengaku bujang sama Wanita lain. perempuan lain, itu udah termasuk talak apa enggak? Waduh, dalam ini. Terima kasih banyak ya, Aida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dijawab sekarang apa besok? Nanti aja ya kita jawabnya ya. Nanti kita jawab ya. Kita jawab setelah yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, mau tahu jawabannya sekarang apa besok? Gak sabar banget. Aida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi Aida nanya nih sama Ustazah nih, Habib. Tadi nanyanya kalau ada seorang suami itu ngaku bujang, mengaku bujangan kepada ternyata Mak nggak bisa dipancing, nyamber aja. Buset. Ternyata dia sudah masih punya istri, ngakunya bujangan, itu udah termasuk talak nggak? Kalau saya mungkin mau nanya sama Habib, sama Ustaz juga sebelum masuk ke talak, itu masuk zina nggak sih kayak gitu? Nah, kira-kira iya nggak sih, Bib? Masuk zina nggak, Bib? Mendekati zina. Wah, mendekati. Kalau misalnya saya ngechat doang gitu, Bib, ngechat misalnya, apa kabar? Kamu lagi ngapain? Fahish atau Allahu Akbar, Bu. deep call. Mendekati. Kan belum, enak aja belum. Mendekati nggak boleh, ya, masih belum. Aida, saya mau nanya sama Aida. Aida kan tadi bertanya seorang suami chat seperti itu, ya kan gitu. Emang nih kenapa? Ada pengalaman apa gimana? Iya, ada pengalaman. Ngalamin kayak gitu. Marah nggak tuh kalau sampai kejadian gitu sama suaminya? Lagi proses cerai sih. Oh, lagi proses cerai sekarang. Oh, jadi curhat ini. Ya Allah, lagi curhat, Beb. Ini curhat proses cerai. Artinya begini. Seandainya ada sebuah peristiwa seorang laki-laki chat, nih chat doang ya. Saya nggak ngomong zina loh, ngechat ya. Kayak gitu. Itu gimana gitu? Ya kan? Nah, kalau Aida sendiri ngalamin hal seperti ini sebagai seorang istri, ya, Bu. Kayaknya ibu langsung begini semuanya nih. Jawabannya apa ini? Kalau ibu misalnya ketahuan suaminya chat sama perempuan lain, marah nggak, Bu? Belum sampai titik udah marah aja. Kalau suaminya ngechat sama perempuan lain, marah? Kan temennya, Bu. Marah, Bu? Orang nanyanya, dompet gue ketinggalan kagak gitu. Malah makin jadi ya, Bu ya? Kok bisa dompetnya ada di sono? Ya. Ibu-ibu lawan. Apa? Detektif. Ya, itu bisa tahu tanggal berapa, jam berapa. Betul nggak, Bu? 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 Kalau suami ibu ngechat sama perempuan lain, itu zina nggak, Bu?
Mendekati langsung. Dalilnya langsung keluar, mendekati. Ibu marah, mendekati. Ibu ngapain sama suaminya? Ibu apain suaminya? Apa? Ibu tegur suaminya. Iya, kalau suaminya marah balik gimana? Oh, malahan bininya kan. Bininya lebih galak gitu, Bu? Oh gitu. Nah, kalau Aida sendiri nih, Aida seandainya ya maaf gini, kita mau ngomong sebagai seorang perempuan, rasanya tuh di dalam hati apa yang dirasain sama Aida? Sakit sih. Sakit ya? Sakit Sakitnya banget. tuh di mana? Di sini. Mama nggak bisa dipancing. Sakit, kecewa, Kecewa banget. marah juga. Aida udah berkeluarga? Maksudnya ya kemarin tuh berkeluarga berapa lama? Kurang lebih setahun. Setahun. Udah punya anak? Sudah satu. Sudah punya anak. Waktu misalnya misalnya ketahuan ngechat gitu ya. Reaksinya Aida ke suami seperti apa? Sebenarnya saya nemunya ini sih nemu HP kedua. Nah HP keduanya itu bukan chat aja isinya, ada foto video juga. Oke. Foto video mantan suami sama wanita lain di hotel, terus di hiburan malam, banyak sih. Oke. Saya nggak mau masuk ke dalam situ, nanti jadi acara gosip ya Bu ya. Ya. Jadi kita cuma mau ngambil contoh bahwa ada seorang perempuan yang mengalami hal seperti ini dan saya yakin mungkin nggak cuma sendiri Aida seperti itu. Ya. Nah, reaksinya suami waktu reaksinya Aida dulu ke suami gimana begitu tahu ngelihat ada handphone kedua aja marah nggak Bu? Marah. Kok bisa ada handphone kedua? Nomor berapa nih kok gue nggak tahu. Betul ya Bu ya? Ya. Terus lihat ada seperti kayak gitu. Reaksinya Aida gimana sama suami? Kecewa banget, cuma di situ aku masih 12 hari setelah lahiran. Jadi selingkuhnya itu pas hamil. Dan belum bisa marah gimana-gimana karena jahitan masih sakit. Allah. Udah begitu udah jahitan gak sakit marah-marah? Ya kan nanya kan sebelum jahitan masih Puncak sakit. rasa sakit itu diam. Oh iya. Jadi diam aja gitu ya? Diem tapi maksudnya saya jadi ngerasa kayak apa ini salah saya ya gitu loh. Oke, Jadi iya, ngerasa iya. nyalain diri sendiri tapi mikir dulu nih kepanjang ke depannya tapi setelah mulai udah agak pulih baru saya gugat cerai. Gitu sih. Oke, jadi apa yang dirasakan tadi sebagai seorang perempuan begitu tahu kebenaran, ada yang reaksinya marah, tapi langsung ngomong sama suaminya, ada yang diam. Katanya bener nggak sih, Bu? Bu? Ya. Bu? Ya. Fase tertinggi marahnya perempuan itu diam, bener nggak Bu? Iya. Kalau suaminya nanya, kamu ngapain sih? Ibu ngapain? Diam. Terus dicolek-colek ibu ngapain? Udah diam, apaan sih? Gitu ya Bu ya? Iya. Mau makan nggak? Nggak mau gitu ya Bu ya? Itu marahnya perempuan. Nah sekarang balik ke Ustadz dulu deh atau ke Ustazah. Apa yang dialami sama Aida ini dirasakan oleh banyak perempuan. Ada juga yang mengalami seperti itu. Kira-kira dari sudut pandang Islam gimana sih? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri jika dia menemukan suaminya melakukan hal demikian? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Aida yang cantik. Insya Allah Allah menyayangi wanita-wanita yang sabar dan kuat. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Maka sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka ketika kita mendapatkan problematika tersebut, wasta'inu bis sabri was salah. Masya Allah. Jadi mari kita meminta pertolongan kepada Allah dengan apa Bu? As-sabr. Dan Dan sholat. Apa itu sabar yang pertama? Menahan. Termasuk menahan sakit, menahan apa tadi? Menahan sakit jahitan ya. Sudah 12 hari itu Iya, sabar itu. Iya. Dengan diam. Dan sebenarnya diam itu adalah emas. Daripada kita berkata-kata kotor, daripada kita mencaci maki, daripada kita mengungkapkan emosi dengan bahasa yang tidak baik, lebih baik diam. Dan ini saya acungi jempol, diamnya ini bukan karena rasa sakit yang sedang menimpa, tetapi diamnya ini adalah untuk menahan kekejian yang lebih besar. Maka rasa sakit ini insya Allah akan terbalaskan dengan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bilang bagaimana sih rasanya sebagai seorang wanita ketika seperti itu.
Sakit memang sakit, Ustadz. Tetapi tingkatan rasa sakit itu juga berbeda-beda dan cara orang menghadapi rasa sakit itu juga berbeda-beda. Maka ketika kita bisa mengukur kemampuan kita sebatas mana, Allah selalu memberikan jalan keluar atas problematika kehidupan. Maka di dalam rumah tangga Allah memberikan sebuah solusi, yaitu solusi untuk bercerai jika memang tidak memungkinkan lagi untuk bersatu. Bersatu apa bersama, kok nggak kompak sih? Ya, ini aja udah beda ya Bu ya. Jadi yang pertama itu sabar. Kalau memang kita sabar juga memiliki tingkatannya masing-masing, Ustaz. Iya. Jadi ketika memang sudah di batas sabar memang tidak ada batasnya. Bohong kalau bilang sabar itu ada batasnya. Sabar itu tingkatannya berbeda-beda. Pada seseorang itu memiliki kekuatannya masing-masing yang tidak bisa kita samakan secara merata. Ya, pada batas tingkatan kesabaran mereka bisa mengukur, oh saya sudah nggak bisa ini. Daripada ketika kita melanjutkannya dengan ketidaksabaran yang justru mengakibatkan maksiat yang lebih banyak. Jalannya adalah Allah berikan tadi solusinya. Sabar. Bukan berarti nggak sabar, orang cerai bukan berarti nggak sabar. Tetapi orang bercerai ini sudah melewati tingkat kesabaran pada dirinya. Seperti itu. Yang kemungkinan sudah tidak bisa lagi diperbaiki dengan tingkatannya. Karena setiap masing-masing memiliki tingkatannya. Kemudian setelah tadi sabar, maka sholat. Sholat bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sholat yang bisa kita lakukan. Ada sholat hajat, sholat tahajud, itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya dilaksanakan 5 waktu. Tetapi banyak sholat-sholat sebagai tambahannya, sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ada sholat tertentu yang kita benar-benar bermohon kepada Allah atas problematika yang sedang kita hadapi. Maka ketika kita dalam sholat tersebut meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Jangankan problematika sakit hati karena manusia, karena iblis pun bisa Allah sembuhkan. Manusia itu iblis apa bukan? Tapi banyak manusia yang berhati iblis, yang menyakiti sesama manusia. Mereka tidak memiliki kasih sayang. Padahal Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah ini diutus itu untuk memberikan kasih sayang. Tapi ternyata dimaknai oleh para laki-laki ataupun perempuan yang suka selingkuh dengan memberikan kasih sayang kepada semua orang syahwatiyah. Padahal seharusnya kasih sayangnya itu bukan kasih sayang syahwat. Tetapi kasih sayang melindungi, kasih sayang mengayomi, kasih sayang menjaga, kasih sayang bersama-sama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rasa sakitnya Mbak Aida bisa terbalaskan dengan kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Habib, untuk Habib pertanyaannya lain, Bib. Ya. Pertanyaan. Kita udah siapin. Nanti Habib boleh masukin juga. Boleh. Cuma mau nanya Bib, yang tadi pertanyaan yang awal banget. Beliau mengatakan tadi adalah kalau ada seorang laki-laki mengaku kepada itu termasuk jatuh talak gak tuh? Sedangkan dia masih punya istri gitu. Silakan. Habib. Untuk membahas talak ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Dan itu ada syarat-syarat yang ditetapkan. Kalau masih mengaku kepada orang lain itu jatuhnya bohong. Nah, dan itu beresiko mendekati zina. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ketika saya mengucapkan mendekati zina, ini bukan hal yang sepele. Karena perilaku mendekati zina adalah perilaku yang keji dan ini akan berdampak buruk kepada banyak hal. Orang yang melakukan perbuatan keji yakni mendekati zina dengan menggoda wanita, dengan menonton hal yang tidak pantas, dengan melihat orang-orang yang mendatangkan syahwat dan hawa nafsu,
itu akan menimbulkan penyakit-penyakit psikologi berikutnya. Kita lihat ada kasus-kasus baru-baru ini, kasus orang pelecehan terhadap anak yatim, naudzubillahimin dzalik, pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Apa yang menjadi sebab itu adalah sebab kita melakukan naudzubillahimin dzalik perilaku yang menyebabkan mendekati zina. Itulah kenapa Allah ngelarang wala taqrabuz zina. Jangan pernah sekali-kali kamu melakukan pendekatan terhadap zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan akan memperburuk dirimu, bahkan tadi kata Ustazah akan menghilangkan cahaya pada wajahmu. Allah. Makanya kita sumpek aja kalau ngelihat orang yang suka jelalatan tuh sumpek, kita ngelihat dia nggak seneng. Iya, Karena nggak ada cahaya nur di wajahnya. Iya. Beda orang yang menjaga matanya, orang yang berdekatan dengan Al-Quranul Karim, orang yang menjaga hatinya, kita ngelihat dia aja udah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul sama dia, penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan olehnya adalah nasihat buat kita. Pandangan dia kepada kita adalah doa yang disampaikan kepada Allah dan akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu poinnya di sini, perilaku mendekati zina bukan hal yang sepele. Ini hal yang berdampak buruk kepada banyak hal, termasuk psikologi kita, termasuk mentalitas kita, termasuk kemampuan kita mengontrol syahwat dan hawa Nafsu. Baik. Ini saya mau nanya ya, kalau tadi sempat disinggungkan ada laki-laki juga yang punya kebiasaan itu koleksi di handphonenya nih. Koleksi di handphonenya itu gambar-gambar pornografi, video dan lain sebagainya. Gitu. Itu kira-kira dengan ada barang-barang itu di handphone gitu, itu termasuk zina juga nggak? Iya, perilaku tadi fahisyah, perilaku keji. Perilaku yang mendekati zina yang membuat kita terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu-ibu kenikmatan kita menikmati sesuatu yang haram, ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Kenikmatan kita menikmati sesuatu yang haram akan menghilangkan kenikmatan kita menghamba taat sama Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mampu menikmati yang haram, kehilangan kita kesempatan menikmati keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan beribadah menghamba sama Allah Subhanahu wa taala sehingga sholat jadi males. Kajian mager. Ya, bangun tahajud nanti dulu, nunggu agak siang, nunggu puas tidurnya dan lain sebagainya, puasa berat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita malas beribadah, kita nggak bisa menikmati ibadah karena kita terbiasa menikmati kemaksiatan, menikmati pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kata guru saya, barang siapa yang menghindari dari melihat hal yang haram, Allah akan gantikan dengan kelezatan iman di dalam hatinya. Masya Allah, amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Jadi kuncinya itu adalah sebenarnya kunci dari awal adalah ketakwaan kepada Allah. Kalau kita takwa sama Allah, karena takwa itu kuncinya adalah hati-hati dalam berjalan. Ya, termasuk juga itu tadi, saking hati-hatinya deketin aja nggak boleh. Betul ya Bu ya? Bu, ini ngangguk-ngangguk ngerti kagak ini? Pertanyaannya, saya mau tanya nih, Beb. Terakhir saya mau tanya, ini. Kalau misalnya, ya Ustazah boleh nanya juga, kalau tadi kan zina ada objeknya, ada 2 orang. Nah sekarang kalau sendirian itu gimana? Termasuk zina nggak? Misalnya maaf, ngebayangin ya Bu ya, ngebayangin diam-diam kebayang gitu. Terus atau enggak diam-diam maaf sampai paling jauh itu melakukan masturbasi. Termasuk zina nggak? Tapi jangan dijawab dulu. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bu, ini ngomongin tema selingkuh mukanya pada begini semua. Kencang semua. Lihat nih ya. Namanya juga Ibu Bu. Kita doain semoga suaminya makin cinta sama ibu-ibu suami. Kalaupun ada cewek-cewek lain yang ngelirik ya Bu ya, biarin aja ya Bu ya. Yang penting suaminya punya
Punya iman. Doain suaminya punya iman biar cintanya cuman sama Allah, sama saya. Cintanya sama Allah, biar Allah yang jaga. Mama mah gitu, cintanya sama saya. Kiai Habib, guruku, ustazah, nyai, ini mau nanya. Tadi kan ada pertanyaan sebelum kita nyambung, nanti saya tanya ke ibu-ibu ya. Pertanyaannya tadi di awal, gimana kalau kita ngebayangin orang lain, ya? Terus kita memuaskan diri sendiri. Itu termasuk zina apa enggak? Karena kalau zina kan biasanya harus ada 2 orang, ya kan gitu. Silakan Habib, fadhal. Ustazah silakan. Yang jelas itu dosa ya Ustadz. Dosa ya? Dosa. Nah, dalilnya adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allah. Nah, kenapa dosa? Karena hal tersebut meskipun dilakukan sendirian, Bu ya, walaupun sendirian, karena itu cenderung kepada mendekati zina. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Karim, beliau menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut itu dijelaskan tidak boleh atau dilarang mendekati perbuatan zina dan semua hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan zina. Termasuk ketika sendirian. Ketika sendiri kita membayangkan seseorang di luar sana, apalagi yang dibayangkan tuh bukan suaminya. Jangankan kok membayangkan, ini mohon maaf, berhubungan intim dengan suaminya, berhubungan intim tetapi yang dibayangkan adalah orang lain. Itu zina. Allah. Itu termasuk pikiran yang salah atau mendekati zina yang menjerumuskan kepada perbuatan zina yang berakibat dosa. Yang di situ tertuliskan fahisyah, yaitu perbuatan keji, wasa'a sabila, yaitu jalan yang amat buruk. Kalau kita berjalan di jalan yang buruk, ya terjerumuslah. Maka dengan sendiri dan kemudian membayangkan seseorang yang tampannya melebihi suaminya ibu. Ini Ustadz David lebih tampan atau lebih jelek Bu? Jujur Bu. Lebih jelek katanya ibu. Bu, lebih jelek saya Bu. Tapi jangan dibayangkan ya Bu, jangan dibayangkan. Biarkan ketampanannya untuk istrinya, Amin. untuk istri beliau. Ya Allah. Dan ketampanan suami kita untuk kita seorang. Masya Allah. Pastinya seperti itu ya Bu ya. Ya. Sehingga kita jauh dari perbuatan zina. Baik zina secara fisik yang na'udzubillahi min dzalik, ini jelas dosa besar. Dan bahkan zina secara pikiran, membayangkan pria lain berondong ataupun yang lainnya, dan bahkan zina hati kita. Maka yang di hati kita sesuai dengan yang dikatakan oleh Ustadz David, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya silahkan untuk suami, istri, anak, saudara, enggak apa-apa. Tapi kalau istri, suami orang lain, enggak usah. Ya, dipikirin jangan Bu, apalagi dilirik ya Bu ya. Nah, ya. Makasih banyak Ustaz. Apalagi dimiliki. Apalagi dimiliki. Silakan Habib, fadhal Habib. Apalagi dimiliki, apalagi digoda. Nah, Alhamdulillah. iya betul. Allahu Akbar, benar banget. Hati kita itu hanya punya Allah. Ada 3 syarat supaya kita mendapatkan kelezatan iman. Kita mencintai Allah di atas segalanya dan baginda Muhammad SAW. Kita mencintai sesuatu karena Allah dan kita membenci sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, termasuk sama suami kita. Kita cinta suami kita karena Allah. Kalau kita cinta suami kita karena Allah, suami kita cinta kita karena Allah, cinta kita ini akan mendekatkan kita nanti insya Allah di padang mahsyar berkumpul sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Warajulani yatahabbani fillah. Masya Allah. Sungguh 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah karena Allah. Merekalah yang pantas mendapatkan tiket VVIP, very very important person.
Ya salam. Nanti di padang mahsyar kumpul di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari tiada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala, kumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Maka jaga diri kita. Jaga diri kita, jaga hawa nafsu kita, jaga mata kita, terutama jaga lisan kita supaya tidak mendekati hal-hal yang mendekati kepada kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, cintanya hanya kepada Allah. Suami boleh nggak dicintain? Boleh. Banyakan suami apa banyakan Allah? Banyakan Allah ya Bu ya. Jadi kalau suami ngapa-ngapain kita tuh cuma titipan dari Allah. Baik. Sekarang saya mau kasih pertanyaan. Oh, jangan sama ibu-ibu dulu deh. Kita kasih kesempatan dulu. Ini dia nih dari media sosial ada pertanyaan untuk guru-guru kita. Silahkan, ini dia pertanyaannya. Nih, yuk tanya di sini katanya. Saya sempat mergokin suami nge-DM mantan kekasih. Nah, apakah ini termasuk zina? Nih ibu-ibu langsung mukanya pada mantan kekasih. Mau DM nih di media sosial ya berarti ya Bu ya. Nah itu kira-kira termasuk zina enggak? Silakan. Saya dulu bertabayun dulu. Siapa tuh nge-DM-nya mau beliin abaya buat ibu-ibu. Husnuzan siapa tuh mau mantan kekasihnya jualan abaya pengen ngebeliin ibu-ibu abaya. Pengen ngasih hadiah kita. Pertama yang kita lakukan adalah berbaik sangka. Tapi kok ketahuan isi DM-nya bermesra-mesraan. Ternyata selain DM-nya ada banyak DM wanita-wanita seolah-olah chatnya adalah asrama wanita. Zalik itu adalah perbuatan yang keji yang akan mendekati kita, menjatuhkan harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khalwat atau bercampur dengan wanita bisa jadi dalam bentuk fisik. Bersatu perempuan dan wanita dalam satu ruangan diharamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ada khalwat online atau bercampur dengan wanita online, DM-DM-an, berkata-kata mesra, itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan merusak hati kita, karena akan menghinakan diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah. Bu, berat ya Bu ya, jangan DM-DM-an ya Bu ya. Iya. Mantan jangan ya Bu ya. Jangan ada istilah cinta tetap sejati walaupun tidak bisa memiliki ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Bu, lemas amat ianya. Jangan-jangan pelaku ini. Maaf ya Bu, maaf, bercanda. Silakan. Ustazah mungkin ingin menambahkan? Baik, jadi nanti di alam kubur yang menjawab pertanyaan itu bukanlah mulut kita, tetapi tangan kita langsung berbicara, kaki kita langsung berbicara, tubuh kita langsung berbicara. Maka ketika dia DM suami kita, siapa, DM ke siapa dengan niat apa kan kita tidak tahu. Ya betul apa yang dikatakan oleh Habib bahwa kita tabayun, kita selidiki dulu. Detektif ya, insting detektifnya langsung muncul sebagai bagian daripada benteng pertahanan kita dalam menyelamatkan rumah tangga kita. As-salihatu qanitatul lil ghaibi bima hafidallah. Allah. Yang pertama kita harus yakin dulu sama Allah dan Rasulullah, taat pada Allah dan Rasulullah. Ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita yakin dulu sama Allah. Enggak, dia tidak akan pernah melakukan kejahatan. Kita yakinkan saja dulu sama Allah. Kita pasrahkan sama Allah. Kok lama-lama ketahuan. Kita tambahkan servis kita kepada suami kita. Kok masih juga seperti itu, kayaknya mencenderungnya ke situ ya. Kita kembalikan kepada kesaksian anggota tubuhnya nanti langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemaksiatan itu tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi meskipun berbohong berjuta kali. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Baik, silakan ibu-ibu, sekarang saya kasih kesempatan, ada yang mau bertanya Bu? Silakan Bu.
Banyak banget yang mau nanya nih ya. Kalau urusannya suami macem-macem. Ya silakan Ibu. Ya. Nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Marsi dari Majlis Taklim Nurul Huda Jati Asih. Pertanyaan saya, cara pertaubatan perjinahan bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tobat orang zina tuh gimana? Silahkan Bib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzolimi, melewati batas, menzolimi dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ini timbul karena dia pengen bertobat. Maka awal-awal bersyukur dulu. Alhamdulillah ada rasa pengen taubat, pengen balik dalam diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni, menghapus segala dosa. Selama kita mau balik kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita mau memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama perilaku itu belum disaksikan, belum ada yang menuntut, belum terbawa ke hadapan hakim dan belum menjadi kebiasaan kita, maka masih ada kesempatan buat balik kepada Allah Subhanahu wa taala, tutup aib kita sebagaimana Allah menutup aib kita. Allah yang nutup aib kita, kita jangan buka aib kita di hadapan orang. Tutup aib kita sedalam-dalamnya. Penuhi hak orang lain jika kita menzolimi orang lain. Jika ada hak orang lain terhadap diri kita, penuhi. Dan sisanya perbaiki diri, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang keji yang telah dia lakukan. Hal ini termasuk kepada anak-anak muda kita yang sudah kecanduan menonton yang tidak pantas. 100 kali kalian mengulangi tontonan itu, 100 kali pula kalian wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian jatuh ke dalam liang kemaksiatan, kalian tobat, jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi sampai kalian jijik sama perilaku diri kalian sendiri, sampai Allah ngambil tangan kalian menuntun kalian berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di firman lain Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita, walladzina jahadu fina. Barang siapa yang bersungguh-sungguh terhadap kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan memberikan dia jalan-jalan menuju kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membersamai orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, orang-orang yang senantiasa berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kepada Allah, tutup aib kita, beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Sama. Ustaz ada yang mau ditambahkan? Cukup? Innallaha ghafurur rahim. Bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bukan tobat sambel, Bu. Apa itu tobat sambel? Sekarang kepedesan wah besok nyambel lagi. Taubat nasuha adalah taubat yang benar-benar taubat yang tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan yang sama. Ya. Terima kasih banyak Ustazah, terima kasih banyak Habib. Ilmunya bermanfaat buat kita ya Bu ya. Bu. Iyanya lemes banget. Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya robbal alamin. Habis ini kita akan ngaji yuk sama guru kita Kiai Munawir Ngacir. Kiai Munawir Ngacir. Hanya di mana? Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum. Bu, saya mau pantun, jawab ya Bu ya. Boleh nggak pantun Bu? Bu, saya mau pantun. Boleh nggak? Pantun ya. Bu, ya Allah kapan pantunnya ini? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir ngacir. Fadal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Burung pipit makan sekuteng. Cakep. Bang David emang orang yang ganteng ya. Ya. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru 3 Salah. 3 orang. Ya Allah. Bu, Ya. Assalamualaikum. Salam. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal Alamin. Bu, Ya. ini ngajinya sudah ahli semuanya belum? Ada yang jawab belum, jujur amat ya. Jujur amat. Iya, ya Allah, sama kayak seperti seperti itu jawabnya jujur, Nah. takut ditanya, Iya. takut suruh ngaji. Iya, ya Allah. Nah, ini kita akan mau membaca surah Al-Zalzalah. Number 1 and number 2. Understand? Nih, Ya. number 1, number 2 tuh maksudnya apa? Ya, ayat pertama sama ayat kedua. Ayat pertama, ayat kedua, surah Al-Zalzalah. Iya. Oke, ya. Understand? Yes. Betul. Sit down please. Oh iya situ. Saya di sini enggak boleh. Bu, sebelum kita baca bersama-sama, yuk kita ambil nadanya dulu ya. Nadanya dulu ya. Karena kalau baca Quran nggak pakai Nih. Jangan sendal no belakangmu. Kalau nggak pakai seni nggak nggak enak. Sendal. Benar. Ma 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 1 2 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini Bang David kan udah saya ngasih sampel. Iya. Udah ngasih contoh. Contoh. Nah, sekarang saya suruh baca nih, coba. Yang Coba. mana, yang mana? Yang pakai kacamata. Lah banyak banget ini kacamata lah, ini. kacamata semua. Yang ini ya, yang ini. Nih. Ini. Nah, Ya, silakan Ibu, boleh. Oh, udah ada mic sendiri ya, silakan. namanya siapa, Bu? Umi Kulsum. Oh, Ini kosong. Umi. Saya. Ayo silakan, Bu. Silakan Bu. Bukan. Ulangi. Ya. Sinnya jangan bish begitu. Ya. Ya. Sin kecil. Ya, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus Idza zulzilatil ardu zilzalaha. alhamdulillah. Ini kalau orangnya Tik. bacanya Kep. baca Qur'annya sudah Til.
Ini mau jawab kenceng takut salah. Ya Allah. Sekarang si Nida coba. Aida. Iya. Hah? Si Anida, Aida. Saya Nida bukan. Allah, Aida. Ya Ayo, Allah, Aida silakan. Fadol. Ya, yang pertama aja. Nanti yang kedua saya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Alhamdulillah. Ini namanya burung gelatik di daerah Cilacap. Cakep. Sida cantik emang mantap kan begitu ya. Salam. Alhamdulillah. Nah, perhatikan bersama-sama dengan pemirsa yang ada di rumah. Sekarang bukan saya untuk ngajari tapi ngaji bareng-bareng. Kalau Al-Qur'annya nanti bagus, mungkin akhlak kita akan mengikuti dengan adanya membaca Al-Quran yang tartil, yang sudah bagus. Berapa banyak saudara kita yang dari lahir agamanya Islam baca Qurannya blekak blek, bletak blek, bletak blek, betok. Iya. Aduh, udah ngaji dari kecil, udah sampai nenek suruh banyak begitu ya. Ada yang begitu? Ada. Orangnya ada? Ada. Perhatikan pemirsa, iza dibaca panjang, huruf panjang ada ti, Ya. ada ti. Ya. Yang pertama al, yang kedua wawu mat, yang ketiga ya mat. Pegang tuh, Jang. huruf Jang. Kalau misalkan depannya nggak macam-macam, tidak ada huruf hamzah, maka di situ dinamakan bacaan mato. Tobi'ah itu sesuai dengan tabiat. Oh. Ya. Kalau depannya bertemu bukan za tapi hamzah, itu beda lagi bacaannya. Makanya yang jadi musola, Masalah. yang jadi musola. Tapi Bu, musola. Masalah. bener-bener ya. Yang jadi masalah, misalkan nih huruf yang pertama hamzah, terus kemudian ketemu dengan hamzah, ini masalah. Masalah. Ini serius amat sih, Mak. Ya Allah. Nah, kalau misalkan alif hamzah ketemu dengan hamzah, itu nanti bukan bacaannya jadi mad asli tapi jadi mad badal. Understand? Yes. Mad Dal. Dal. Ini pertama kenceng, kesininya jawabnya pelan banget sih. Ya, tuh. Terus kemudian berarti lafal iza dibaca panjangnya berapa, Bu? 3. 1 alif sama dengan 2 harokat. Iza 1 2 3. Iza. Lagi coba 1 2 3. Iza. Coba nenek entu. Yang mana? Yang itu pakai kacamata. Yang pakai kacamata ujung apa yang Oke. tengah? Yang ujung. Ujung. Nah, coba. Idza. Ulangi lagi. Idza. Zazizuzal. Idza zizuza. Idza. Jadi lidahnya digigit, Bu. Za ya. Za. Coba bareng. Zazizuzal. 1 2 3. Zazizuzan. Zuzang. Zuzan. Zanizazna. Zanizalna. Minal muzni. Minal muzni. Coba diulang lagi. Coba diulang bareng. 1 2 3. Hujan. Kok jujan bagaimana sih? Ya Allah. Ya, oke. Nih, kalau misalkan zanya kan di situ kudu jahar ya. Jahar. Jahar artinya Jelek. Jelas, Bu. Jelek. Terus kemudian zulzilatil 1 2 3. Zulzilatil. Barang 1 2 3. Zulzilatil. Nih di lafal zul jangan sampai tawalud. Ngerti tawalud, Bu?
Beranak, berantem. Berantem. Nggak boleh dibaca zul ya. Zul ya. Karena di situ apa lamnya di situ sidah ya, apa namanya? Tawasud ya. Di tengah-teng. Di tengah-teng. Atau yang yang sedang. Ini kalau suruh nyanyi cepet banget ya Allah. Ini mah geng karaoke ini. Ya Allah, ini mah tim karaoke semua. Ya Allah. Grup vokal. Grup vokal. Emang boleh dicoba? Boleh coba dites. Kecikini. Oh iya pantas banget. Alhamdulillah. Nih, zul tidak boleh dibaca zul ya. Kan di dalam Al-Fatihah juga nggak boleh dibaca Allah ya. Nggak boleh bertawalut artinya berarti nggak boleh double. Zulfikar. ya kami begitu ya. Terus zulzilatil ardu zilzalaha. 1 2 3. Nah, di situ ada alif dan lam bertemu dengan huruf komariah ya. Bertemu dengan huruf komariah berarti til ardu. Zulzilatil ardu. 1 2 3. Zulzilatil ardu. Di situ ada namanya alif lam koma. Yang satu lagi al apa, Bu? Ini majelis mana sih? Nurul Huda daerah mana sih, Bu? Jatiasi. Orang Jatiasi. Ya Allah, orang Jatiasi nih. Jatiasi. Ya Allah, burung cendrawasih di Kampung Melayu. Cakep. Terima kasih orang I love you. Orang. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini kemudian lafal ardu di situ alif lamnya al komari. Ya. Karena alif lamnya kelihatan. Komarun artinya rembulan. Ya Allah, kalau suruh nurusin ayat ya Allah. Bener. Ini namanya ceribel ya. Ceribel iya bener. Ya Allah. Kemudian zilzalaha, za-nya panjang. Ingat-ingat, kalau misalkan alifnya tidak bertemu dengan hamzah, maka di situ tetap dibaca mad Asli. Ini mau jawab kenceng takut salah. Ya. Mad asli atau mato. Kemudian terakhir ha-nya juga dibaca mad Nah, kemudian ada namanya wakof. Di atasnya ada lam a. Boleh lanjut, boleh berhenti. Alasannya kenapa? Sebab Ya Allah. Sebab wakaf, sebab berhenti. Boleh berhenti sebab karena ada Apakah kalau dilanjutin boleh? Boleh. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti zilzalaha wa akhrajat, gitu kan? Pak sampai wa akhrajat dulu, Bu, ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin ya robbal. Kita dengan pemirsa saling watawasau bil haq Watawasau bisab. saling ingat. Yang tadinya lupa jadi Ingat. ingat. Makasih Kiai ilmunya, sama-sama. makasih. Ya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ibu-ibu angkat tangannya dulu ibu semuanya. Ya, oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Ya. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita. Tadi ada Ustazah Ina Rotul dan juga ada Habib Isa Alkaf dan juga hadir bersama kita tadi guru kita Kiai Haji Munawir
Ngacir yang sudah mengingatkan kita cara membaca Al-Quran. Dan di penghujung ini mari sama-sama kita berdoa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, di dalamnya ada mawaddah, warahmah, dan Allah beri keberkahan bagi kita semua. Untuk doa penutup kami persilakan kepada Habib Isa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu pemirsa sekalian, kita mulai doa kita dengan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا رحيم. Wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Sayang, tanamkanlah rasa kasih dan sayangmu ke dalam hati kami ya Allah, ke dalam hati orang-orang sekitar kami ya Allah. Satukan kami dalam kecintaan kepadamu ya Allah. Jadikan kami saling mengasihi, saling menyayangi karenamu ya Allah. Sehingga dengan kasih sayang itu kami bisa berkumpul di surgamu ya Allah, bersama orang yang paling engkau kasihi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya Ghani ya Karim, wahai Zat yang Maha Kaya sekaligus wahai Zat yang Maha Dermawan, mudahkanlah rezeki kami ya Allah mengalir bagai sungai ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, rezeki yang membuat kami mulia di matamu ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami ya Allah, rezeki yang menguatkan ketakwaan kami ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, rezeki yang menambah semangat ibadah kami ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak lagi mau menikmati rezeki yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari pemberian yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Jauhkan kami dari pemberian yang membuat kami hina di matamu ya Allah. Jauhkan kami dari pemberian yang haram yang membawa kesialan kepada diri kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang sekitar kami ya Allah. Ya Allah ya Tawwabu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha penerima taubat, wahai Zat yang Maha pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah pembangkangan kami ya Allah. Ampunilah kemaksiatan kami ya Allah. Ampunilah dosa yang disebabkan oleh mulut kami, tangan kami, mata kami, hati kami, pikiran kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, bersihkanlah kami sebersih-bersihnya sehingga pantas kami untuk berkumpul bersama orang yang engkau cintai, engkau sayangi, engkau paling cintai, engkau paling sayangi. Kami bisa berkumpul bersama mereka dalam kecintaan dan kasih sayangmu ya Allah. Bihaqqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahir wa batina fi afiyati wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja ada berada. Menjaga rumah tangga kita dari api neraka adalah tugas sebagai imam di dalam rumah tangga para suami dan juga ibu. Karena itu penting bagi kita untuk memastikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita semua rezeki yang halal, rezeki yang berkah sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan senantiasa mohon perlindungan kepada Allah dengan ketakwaan sehingga rumah tangga kita bisa terlindung dari perbuatan zina. Saya David Ali undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit bitarik wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah